ini bentuk umum untuk garis lurus itu yang dimana Y sama dengan MX ditambah J dan atau Y sama dengan MX. Nah, jadi ini dua yang dikatakan ini adalah bentuk eksplisit yang dimana Y dengan X itu beda ruas, maksudnya dia ada di ruas kiri atau di ruas kanan. Jadi untuk gambarnya perhatikan untuk menggambar sketsa garis lurus. Jadi pada garis lurus itu apabila kemudian kita gambar dalam bentuk bidang kartesius, dia nanti garisnya lurus, ya. Dia kan biasanya kalau yang bentuk kuadrat itu berbentuk parabola, tapi dia ini garisnya lurus. Nah, kita ambil contoh pada sketsa Y sama dengan negatif 4X. Jadi yang kita gambar nanti adalah kita gambar ini Y sama dengan negatif 4X. Terus kemudian yang ini kita buatkan tabel, yang dimana tabelnya itu yang akan kemudian menjadi dasar untuk kita menggambar nanti. Di sini kita ambil X, terus kemudian di sini Y. Nah, terus kemudian kita ambil X-nya negatif 1, 0, 1. Jadi untuk menentukan nilai, perhatikan, untuk menentukan nilai kita ambil negatif 1, kita ambil 0 dengan 1, ini kita ambil sembarang, ya. Kita ambil yang memudahkan, jangan ambil yang sulit, jangan ambil terlalu besar, ya. Kita ambil yang mudah, yang penting dia memenuhi syarat untuk kita gambar bagaimana bentuk garisnya. Ini untuk X, ya, perhatikan, ini untuk X, nilainya negatif 1, nilainya 0, nilainya 1. Ini bisa kita dapatkan apabila kita masukkan di persamaan ini. Jadi persamaan ini kita buat tabelnya. Mungkin kalian berpikir, Pak, dari mana dia ambil negatif 1, dari mana dia ambil 0, dari mana dia ambil 1. Jadi negatif 1, 0, dan 1 ini adalah kita memilih, ya. Nah, jadi sembarang. Mungkin kalian mau pilih 1, 2, 3 boleh. Nah, maka kemudian nilainya ini kita masukkan, substitusi namanya, ya, diganti X ini dengan negatif 1, nilainya berapa. Jadi di saat kita ganti, kita tulis di sini, kita ganti misalnya ini negatif 1, maka Y sama dengan negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif positif, 4 kali 1 4. Nah, sekarang yang kedua, Y sama dengan negatif 4 dikali 0 sama dengan 0. Jadi bilangan apapun apabila dia dikalikan 0, hasilnya selalu 0. Entah dia negatif atau positif, tetap hasilnya 0. Yang berikutnya Y sama dengan 1, ya. Negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Jadi apabila bilangannya berbeda, ada negatif, ada positif, maka dia hasilnya adalah negatif. Negatif 4. Maka ini kemudian kita gambar dalam bidang kartesius. Gambar dalam bidang kartesius. Ini X dan ini Y. Perhatikan baik-baik. Di dalam menggambar, seperti saya jelaskan kemarin di relasi dan fungsi, bahwa posisinya X itu adalah berada di garis X dan posisi Y dia berada di garis Y. Apabila kemudian kita ambil nilai misalnya X-nya negatif 1, berarti dia berada di antara rentang nilai ini. Jadi X itu yang sebelah kanan adalah positif, yang sebelah kiri negatif, yang di atas untuk Y positif, yang di bawah negatif, ya. Nah, sekarang kita ambil, jika negatif 1X-nya berarti masih kurang, ya. Kita dapat nilainya Y itu 4, 0, dan negatif 4. Maka kita ambil nilai di sini sampai negatif 4 berdasarkan nilai dari tabel yang kita dapatkan. Di sini 4, di sini 3, di sini 4, di
1 sini ya. Negatif 2, negatif 3, negatif. Nah sekarang kita lihat di saat X-nya negatif 1 sini, di saat X-nya negatif 1, maka Y-nya itu adalah positif 4. Jadi di saat dia sini negatif 1, kita naik ke atas, baru ketemu dengan 4. Inilah yang dinamakan titik negatif 1,4. Apa arti kata negatif 1,4? Itu artinya X-nya itu negatif 1 dan Y-nya itu 4. Apabila kemudian kita tarik garis lurus yang namanya absis ya, ini absis, garis absis X, kita tarik lurus, terus kemudian di Y juga ini yang 4 sejajar dengan sumbu X, kita tarik juga lurus, maka pertemuan garisnya itu yang disebut dengan titik negatif 1,4. Artinya dia berada pada nilai X-nya negatif 1 dan Y-nya 4. Begitu juga kalau kita tarik ini 0,0, nah, di tengah dia sini. Kenapa 0,0? Karena di titik tengah ini 0, di mana X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0. Terus kemudian kita ambil lagi 1, negatif 4. Jadi kita lihat X-nya 1 di sini dan Y-nya negatif 4. Seperti dia di sini. Titik. Jadi X-nya 1, Y-nya negatif 4. Ini namanya titik 0,0. Ini titik 1, negatif 4. Kalau gambarnya bagus, kalau yang misalnya menggambarnya di bidang kartesius yang ada buku itu, maka kemudian kalau kalian tarik garisnya itu pasti lurus ini. Karena kita berbicara adalah garis lurus. Jadi tidak akan mungkin bengkok seperti parabola, terus kemudian garis tak beraturan, pasti dia lurus. Jadi makanya kita persamaannya ini, apabila kemudian kita masukkan nilai, maka dia akan mendapatkan suatu garis lurus. Ya, makanya dikatakan persamaan garis lurus. Apabila kita masukkan suatu nilai, nilainya X berapa, maka kita dapatkan nilainya Y. Maka kemudian setelah nilainya itu kita dapatkan dalam bentuk dari tabel ini, maka kita masukkan semua titik-titiknya, maka membentuk sebuah garis lurus. Itulah sampai dikatakan persamaan garis lurus. Kalau dikatakan persamaan parabola, pasti nanti persamaan itu apabila dimasukkan nilainya membentuk parabola. Ya, ada parabola yang berbentuk begini, ada juga yang parabola begini. Parabola, tahu parabola? Parabola itu. Jadi kalau kalian melempar bola, semua bola itu apabila dibuang pasti membentuk parabola. Begini. Kecuali shuttlecock, tahu shuttlecock? Shuttlecock yang bulu tangkis itu. Nah, hanya itu yang tidak membentuk parabola karena dia bisa lurus dia. Kalau semuanya lurus. Jadi yang lainnya poli, bola, semua yang kalau ditendang begini. Berikutnya, ini tentang gambar ya. Jadi sketsanya yang gambarnya ini. Begitu juga kalau kemudian kalian masukkan bahwa Y sama dengan 3X dikurang 6. Jadi kalau kalian juga masukkan nilainya, terserah kalian masukkan nilainya berapa ya. Untuk yang bagian B itu. Kalian sudah tahu kan? Bisa juga kalian masukkan nilai 1, 0, 1 boleh ya. Karena di sini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi bahwa apalagi namanya X-nya harus sekian, Y-nya harus sekian. Sekarang kita berbicara gradien. Sini ya, gradien. Kita harus tahu apa itu gradien. Di sini gradien adalah suatu garis bilangan yang menyatakan tingkat kecondongan atau kemiringan garis. Jadi apabila ada sebuah garis dia lurus, itu kan gradiennya 0. Ya. Jadi mungkin Y sama dengan C. Nanti di situ karena kalau jadi suatu garis jadi gradien itu adalah kemiringan. Jadi kalau dia garisnya miring, pasti ada nanti nilai gradiennya atau 1/5 atau 4. Tapi kalau dia nanti garisnya dia lurus ditarik begini, itu gradiennya 0. Nanti kita lihat. Sekarang suatu garis yang melalui titik 0,0. Jadi yang pertama dulu
garis yang melalui titik 0,0. Perhatikan. Dan titik X, Y dan titik X, Y. Jadi ada dua titiknya, yaitu 0,0 dan X, Y. Contoh, ini titik 0,0, ini X, Y kan? Maksudnya kenapa ditulis X, Y? Kita belum tahu berapa nilainya X, berapa nilainya Y. Sedangkan titik 0,0 dia jelas, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ini suatu garis. Jadi garis itu apa itu garis? Kumpulan dari beberapa titik. Ini garis, ini titik. Tapi kalau sudah ada titik di sini, sudah garis. Jadi titik itu adalah kumpulan dari beberapa garis. Kan kalau titik garis itu bukan? Bukan tuh? Karena dia. Kenapa titik itu bukan garis? Karena dia tidak menghubungkan dua titik. Kan ini titik ini. Jadi garis itu harus ada titik sekian dengan titik sekian, ya. Nah, terus kemudian ini dia dirumuskan bahwa rumus gradiennya ini rumusnya, ini dirumuskan M sama dengan X per Y. Jadi, Y per X. Perhatikan, rumus gradien itu dia selalu tegak lurus dengan M. Jadi dia posisinya begini. Karena kenapa selalu M itu dengan X dia saling mengalihkan? Karena dari persamaan itu Y sama dengan MX. Gradien dengan X itu selalu apalah istilahnya namanya, saling mengalihkan. Jadi Y sama dengan MX. Jadi tidak mungkin X per Y, karena tidak ada rumusnya X sama dengan MY, ya. Itu kalau kita berbicara gradien. Kemudian contohnya misalnya sebuah garis dari sini, contoh lanjutannya ini. Misalnya garisnya itu adalah, jadi gradien kita akan cari misalnya gradien garis K. Gradien garis K yang melalui titik 0,0 dan 9,3. Ini titik O, ini titik Q, ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin lihat gradiennya, ini mudah. Perhatikan, gradiennya mudah. Maka gradiennya sama dengan langsung S sama dengan mana Y? 3 per 9 disederhanakan menjadi 1/3. Ya, begini, belajar matematika itu, perhatikan, belajar matematika itu jangan pernah kalian memikirkan bahwa matematika itu sulit. Bahkan ini untuk mendapatkan gradien ini itu mudah. Kenapa? Karena ada namanya rumusnya atau ada polanya. Seperti kalau kalian ingin membentuk sesuatu, terus kemudian ada wadahnya, wadah yang kalian siapkan, pasti kalian tidak terlalu pusing untuk berpikir. Kenapa? Karena begitu dituang, diratakan, diangkat dia punya mal atau polanya itu, maka langsung membentuk apa yang kita inginkan sesuai dengan mal yang ada. Sama dengan ini, gradien titik 0,0 itu M adalah Y per X. Nah, Y mana kan kalian sudah tahu bahwa ini X, Y. Ini X, Y. Berarti Y-nya 3, X-nya 9. Langsung M itu adalah Y per X. 3 per 9 disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi dia dapatkan nilainya 1/3.
Sampai sini paham? Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk bagian B. Biar kalian tidak mencatat, karena yang penting videonya itu tidak putus. Nanti kalian bisa cek kembali untuk merapikan catatannya kalian dari video ini ya. Sekarang bagian B. Bagian B itu adalah gradien garis dengan persamaan ya. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX ditambah C. Nah, sekarang dia katakan tentukan gradien garis yang mempunyai persamaan berikut. Nah, jadi ini tentukan gradien garis yang melalui persamaan berikut. Perhatikan bagian A dan bagian B. Yang bagian A itu adalah Y sama dengan 8X. Yang kedua Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Perhatikan, di sini kita sudah punya pola bahwa gradien itu adalah Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX tambah C. Apa itu gradien? M. Apa itu gradien? M. Simbolnya M kan? Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa simbol, jadi saya jawab ini untuk memudahkan kalian paham. Simbol daripada gradien, simbol dari gradien apa? Gradien adalah M. Sehingga bagian A itu apa gradiennya? Gradiennya sama dengan 8. Bagian B gradiennya apa? Ya, gradiennya negatif 5. Paham ya? Sampai sini? Oke, sekarang kita mencari gradien garis yang mempunyai persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi yang sekarang adalah gradien suatu garis. Ini yang saya jelaskan di buku. Nanti kemudian kita kaitkan dengan soal-soal setelahnya ya. Sekarang bagian C. Bagian C ini adalah gradien garis. Gradien garis dengan persamaan AX tambah B tambah C sama dengan 0. Di sini dia buatkan polanya bahwa gradiennya itu adalah M adalah negatif apa? B per A. Negatif A per B. Ini gradiennya. Nah, sekarang kita ambil sembarang garis. Kalau di sini diambil X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Kita ambil sembarang garis. Contoh bagian A. 2X ditambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Berapa gradiennya? Gradiennya lihat ini A. Lihat ya, perhatikan. Kalau dia sama-sama positif, berarti gradiennya apa? Negatif. Kalau sama-sama positif, gradiennya apa? Maka langsung negatif. Langsung tulis saja negatif. Lihat A per B. A per B berarti 2 per 3. Nah, ya. Sekarang kemudian bagian B. Misalnya 3X dikurangi
dikurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Kita lihat gradiennya. Perhatikan. Kalau A dan B itu sama-sama positif, hasilnya negatif. Kalau A dan B sama-sama negatif, hasilnya negatif, ya. Kecuali A dan B tandanya berbeda, baru positif. Jadi kalau ini 3X kurang 4Y tambah 7 sama dengan 0, gradiennya adalah langsung A per B, 3/4. Karena tandanya berbeda, maka positif. Paham situ? Nah, sekarang bagian C. Yang tahu langsung angkat tangannya. Baru saya tulis sampai di sini, itu sudah tahu jawabannya. Karena ini C hanya tambahan saja. Saja negatif 5X dikurang 7Y kurang 5 sama dengan 0. Berapa gradiennya? Berapa? Kalau tandanya sama, langsung hasilnya negatif. Berapa? Langsung negatif 5/7 A per B. Paham ya? Sekarang bagian D supaya lebih lancar lagi. Biasanya orang, perhatikan ya, namanya latihan itu diulang. Tidak ada orang latihan satu kali. Misalnya ada orang dia lompat, dia terkilir kakinya, sudah malas belajar, tapi bahaya paling kalau kita lompat terkilir kaki. Harusnya diulang-ulang caranya lompat supaya kaki tidak terkilir. Nah, sama dengan ini, diulang-ulang sampai mengerti. Sekarang 2Y saya balik, 2Y ditambah 5X kurang 7 sama dengan 0. Ingat. Jangan pernah kalian fokus pada sesuatu yang mengecoh. Contoh, temannya kalian, kalau yang laki-laki, biar pakai jilbab, tetap kalian tahu namanya Ari misalnya, atau Baco, biar pakai jilbab. Baco, kenapa pakai jilbab? Gitu. Nah, atau ada juga misalnya perempuan namanya Mary misalnya, jadinya pakai jilbab, dia tidak pakai jilbab. Langsung bukan Mary itu, karena Mary pakai jilbab. Intinya kita tahu bahwa Mary itu ciri-ciri yang begini, ya. Nah, sama dengan ini. A itu adalah selalu koefisiennya X, B itu selalu koefisiennya Y. Biar diputar, ya, biar diputar tetap X itu adalah A koefisiennya. Nah, jadi gini, apa gradiennya? M sama dengan min 5/2. Paham ya? Paham maksud saya dari situ? Jadi biar diputar-putar, X, Y diputar, dibolak-balik, digoyang. Yang penting kalian sudah mengerti. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagian D. Oh, agak luas ini kata-kata di sini. Bagian D itu adalah gradien garis, yang melalui dua titik ya, melalui dua titik, yaitu titik A X1, Y1 dan B Y2 X2, Y2 X2, Y2. Oke, saya jelaskan kenapa ditulis X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa sini X1, Y1, di sini X2, Y2? Ini maksudnya X1, Y1 itu adalah titik yang pertama, makanya tulis X1, Y1. Sama-sama X. Jadi mau disimpan dimanapun tetap X yang pertama, Y yang kedua. Makanya dikatakan ini X1, Y1 dan X2, Y2. Sekarang rumusnya itu M sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, Y2 dikurang Y1 per
X2 kurang X1. Saya kaitkan, coba lihat semuanya. Yang bagian A masih yang di atas ini, paling atas, perhatikan. Di situ kan yang bagian A tadi itu, adalah M sama dengan Y per X. Ya. Kenapa Y per X? Karena Y1-nya 0, X1-nya 0. Jadi langsung nilainya dikurang kan? Nah, yang bagian D ini adalah Y-nya ada 2 titiknya, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Sekarang kita ambil bagian A, titik. Misalnya titiknya kan ada sini 3,4 dengan negatif 4,2. Kita ambil yang lain sembarang. Kenapa saya ambil sembarang? Supaya kalian lebih mengerti. Contoh, misalnya titiknya negatif 3,5 dan 2 negatif 3 misalnya. Ini titiknya. Kalian sudah tahu, perhatikan. Untuk mendapatkan ini, jadi perhatikan baik-baik. Kalau kalian lihat ini, gradiennya itu sama dengan, perhatikan ya. Ini X, ini Y. Jadi kalian sudah tahu posisinya Y di mana? Selalu di yang kedua. Begini. Belajar matematika tentang X1, Y1, X2, Y2 sama seperti kalian tahu di mana posisinya kepala dan kaki. Tahu? Siapa sih yang pernah lupa kakinya di kepala, kepalanya di kaki? Ada? Lagunya Arif ya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Jadi contohnya begini. Terus kalau kalian hanya memahami bahwa kepala itu di atas, kaki itu di bawah, tiba-tiba ada orang dia rapat di dinding, kepala kakinya di atas, kepalanya di bawah. Oh, kaki pada begitu, begini kaki, apa kepala? Kenapa dia kepalanya 2? Nah, jadi kalau kalian sudah tahu bahwa kepala itu modelnya begini, kaki itu modelnya begini, bagaimanapun modelnya kalian pasti tahu bahwa kaki di situ. Ada yang pernah lupa misalnya tiba-tiba dia baring, tidak ada kepalanya. Tuh? Atau ada orang dia jungkir gini, kakinya di atas, kenapa kakinya dia 2? Apa? Kepalanya 2, kakinya cuma 1. Nah, sama dengan ini. Kalian harus tahu bahwa X itu selalu di sini, Y itu selalu di sini. Nah, adapun masalah X1 dengan X2, kalian sudah tahu. Yang pertama ditulis X1, yang kedua ditulis X2. Nah, sehingga dari sini kalian sudah mengerti bahwa gradien itu adalah Y2 kurang Y1. Langsung fokus di sini Y dengan Y2. Negatif 3 dikurang 5. Nah, sekarang lagi X2. 2 dikurang negatif 3. Nah, sama dengan. Perhatikan, kalau sama-sama negatif, jangan cara memahami negatif itu begini. Kalau sama-sama negatif, bawa dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian tidak gampang lupa. Oh, utangnya 2, 3. Dia berutang lagi. Oh, tambah utangnya. Begitu kalau kita belajar. Nah, sekarang kalau ada begini ya, 2 dikurang. Nah, tahu artinya ini? Ada utangnya dibayarkan. Berarti lunas tahu? Nah, ada utangnya dibayarkan. Berarti bukan jadi utang. Jadi menjadi 2 tambah 3 berapa? 2 ditambah 3 sama dengan negatif 8/5. Kalau ada begini, negatif, dia tidak dipisahkan oleh tanda sama dengan. Itu artinya ini kan negatif, ini negatif, ini kan utang, toh? Ini utang, dibayarkan utangnya. Nah, berarti berapa? Positif, negatif 8/5. Sekarang contoh berikutnya, bagian B, sini masih bisa. Bagian B misalnya 2,4 titiknya. Terus kemudian negatif 3, negatif 2 saja. Terus mau dicari gradiennya berapa? M sama dengan, langsung fokus negatif 2 dikurang 4 negatif 3 dikurang 2. Nah, untuk memahami ini, utangnya 2, berutang lagi, maka utangnya tambahnya. Nah, dia berutang 3, dia utang lagi, utangnya 5. Karena sama-sama negatif, kalau sama-sama negatif atas bawah, jadi positif 6/5. Paham?
Bisa ya dimengerti ya? Yang contoh seperti ini. Berarti masalah gradien tuntas. Ya. Nah. Berapa menit itu? 30. Wah, lama juga nih.